Pernah dengar dalam kasus pidana yang tiba-tiba berhenti karena tersangkanya sakit. Kadang kita berpikir, ini pasti alasan klasik buat ngulur waktu. Tapi di sisi lain, bukankah setiap orang termasuk tersangka berhak atas perlakuan manusiawi? Nah, di sini menariknya. Karena hukum punya cara sendiri untuk menilai kapan sakit itu bisa dijadikan alasan yang sah dan kapan tidak. Dalam hukum pidana, istilah sakit sebenarnya punya dua wajah. Pertama, sakit kejiwaan atau mental yang bisa mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, ini misalnya diatur di pasal 44 KUHP yang saat ini berlaku ya, orang yang jiwa terganggu bisa dibebaskan dari pidana tapi tetap ditempatkan di rumah sakit jiwa. Sementara di KUHP yang baru aturannya lebih rinci. Ada di pasal 38 dan 39 yang mengatur bahwa orang dengan disabilitas mental atau intelektual bisa mendapat pengurangan pidana bahkan tidak dijatuhi pidana sama sekali kalau memang dalam kondisi akut, bukan berarti bebas, tapi bisa dikenai tindakan perawatan di fasilitas kesehatan mental. Artinya hukum kita mulai mengadopsi pendekatan yang lebih manusiawi, menghukum dengan adil, tapi juga memperhatikan kondisi psikologis dari si pelaku. Bagaimana kalau sakit fisik? Nah, ini yang sering bikin bingung. Kalau tersangka bilang sakit dan minta pemeriksaan ditunda, penyidik bisa saja nggak langsung percaya begitu. Harus ada bukti medis yang sah seperti yang diatur di pasal 29 ayat 1 KUHP. Kalau sakitnya berat, misalnya gangguan fisik dan atau mental yang parah, ya wajar prosesnya ditunda dulu. Tapi kalau cuma merasa kurang enak badan nih, hukum nggak serta-merta kemudian menghentikan penyidikan. Contohnya kalau dokter menyatakan kondisi tersangka masih memungkinkan untuk diperiksa, ya penyidikan tetap bisa berjalan dengan minta keterangan. Sebenarnya juga gitu, kalau benar-benar nggak bisa, maka pemeriksaan dilakukan ditunda dengan dibantarkan sampai sembuh. Dan paling penting, hak untuk diam itu juga dilindungi oleh hukum. Pasal 66 KUHP bilang tersangka nggak wajib membuktikan dirinya bersalah, tapi kalau menolak memberi keterangan tanpa alasan medis yang jelas, penyidik tak bisa kok melanjutkan kasus dan alat bukti lain asal sudah cukup kuat untuk membangun perkara. Di tahap penuntutan atau persidangan pun sama, alasan sakit bisa menunda sidang, tapi tidak bisa dijadikan tameng untuk menghindari hukum. Hakim punya wewenang menilai apakah alasan itu benar atau sekedar taktik, karena keadaan nggak boleh berhenti hanya karena seseorang mengaku sakit. Tapi di saat yang sama, keadilan juga nggak boleh maksa orang yang benar-benar sakit untuk terus di sidang. Nah, disinilah keseimbangan hukum benar-benar diuji. Pada akhirnya sih ya, hukum bukan cuma soal pasal-pasal ya, tapi bagaimana dijalankan dengan hati-hati, menghormati hak tersangka, tapi menjaga juga hak korban dan kepentingan publik. Jadi kalau kali lain Anda dengar berita tersangka sakit, coba lihat lebih dalam, benarkah itu alasan manusiawi atau strategi hukum. Ikuti terus, jadi paham. Jangan lupa subscribe dan kunjungi website kami untuk tahu lebih banyak soal hukum yang hidup di tengah kita, biar kita semua jadi paham.